Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ada co-foundernya pas ini, Coach Azra. Dan tamu kita kali ini ada Bu Dr. Nia, Masya Allah dari Surabaya. Dr. Hmm. Nuwun Dok sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita Ya. mau ngobrol-ngobrol nih ya. Mau dinamakan podcast ya boleh, ngobrol juga Hmm. boleh. Intinya kita mau tanya-tanya dari pengalaman Dr. Nia, Hmm. berbekal ilmu pasnya, dan juga sebagai seorang dokter. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman menarik apa yang akan diceritakan di kesempatan kali ini? Monggo, Coach Anjrah, mungkin ada Wah, yang Insya Allah. diawali pembicaraan. Silakan. Oke, siap. Terima kasih juga Abah Aslam yang sudah memfasilitasi untuk kopdar. Ini kopdar juga ini Abah Aslam, wah, rumangsanya. Jadi ini kopdar secara online. Dan kali ini Alhamdulillah Dokter Nia, selaku Pastruper dari Surabaya. Dan nantinya kita ingin sharing. Tapi mungkin awal-awal gini dok, biar nggak terlalu tegang nih. Abah Aslam Hmm. kita tegang sekali nih. Dulu panjenengan itu masuk PAZ ya sambil nostalgia gitu. Kira-kira ikut di Surabaya atau di mana dok? Atau gara-gara kecemplung apa gimana? Mungkin Hmm. itu di awal-awalnya dok. Ya. Ya, jadi dulu saya kenal PAC itu dari adik kelas sebenarnya, Dokter Iin dari Magetan. Ya. Jadi beliau nyemplung duluan, terus itu pas sebelum COVID itu ya. Jadi beliau sudah nge-share kapan itu ada pelatihan di Semarang. Mbak ikut toh Mbak gitu. Karena mungkin beliau eh, kenal saya ya. Jadi memang saya dari dulu memang terkenal walaupun saya di kedokteran tapi saya lebih suka ke ilmu-ilmu non medis ya seperti kayak herbal atau kedokteran Cina. Jadi saya sempat ikut kursus akupuntur dan lain-lain itu sempat gitu ya. Dan beliau paham kalau saya itu suka gitu-gitu gitu ya. Kayaknya Semarang saya bilang eh, jauh apa namanya saya kalau untuk transport agak gimana gitu ya. Terus padahal pada saat itu terus terang saya baru keluar dari Sutomo ya, dari Sutomo jadi otomatis aktivitas tuh memang lagi nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Terus juga kerja di Hmm. klinik-klinik gitu, jadi lebih banyak pengangguran tapi ya kalau bilang-bilang pengacara gitu ya. Terus akhirnya ketika pas November itu atau pas September aja itu di-share, Mbak Sidoarjo ada. Waduh, dan tanda kutip, wah ini piye ya? Ini kebutuhan anak-anak lagi banyak gitu ya. Hanya eh, aku nunggu alasan apa mana lagi. Kan memang pada itu memang kondisi ekonomi lagi kurang bagus ya. Akhirnya ternyata tahu-tahu ujuk-ujuk, Mbak, ayo melu wes ada daftar nih. Oh, Masya Allah, ternyata sama beliau sudah didaftarkan, sudah dibayari. Waduh, rezeki. Kayaknya ya udah ke pelatihan. Alhamdulillah ketika aku pelatihan pertama itu sama Ustaz Haris ya, Masya Allah. Eh, Seolah-olah saya tuh di brainstorming gitu ya. Jadi sampai Allah cuman dengan ilmu segini aja ternyata bisa bermanfaat sekali gitu ya untuk apa untuk ngobatin orang gitu ya. Dibandingkan saya yang kuliah sampai 7 tahun itu ya dengan biaya sebesar itu, tapi ternyata 2 hari aja itu ternyata bisa gitu ya. Itu ketika persepsi saya ketika keluar dari pelatihan tuh ngopo kok kuliah pitung tahun soro-soro ini orang dino ae sih song nih. Dengan konsep yang Ustadz Haris berikan itu luar biasa gitu ilmunya yang diberikan. Tapi alhamdulillah setelah pelatihan saya coba. Jadi pasien yang sering saya terapi itu pasien IGD. Karena saya masih jadi Masya IGD Allah. sih, sering ya. Jadi di IGD saya sampai 9 shift kapan itu karena memang di Sutomo sudah ya masih aktif sih di Sutomo, masih pelatihan-pelatihan. Nah, itu yang saya sering terapi di IGD. Tapi Masya Allah ya, Hmm. dari 10 pasien yang saya terapi yang progres cuma satu. Wah, itu keluhan apa dok awal-awal dok? Ya, Awal-awal ya belajar kan ya macam-macam. wajar ya. Ya Hmm. sebenarnya sakit mah, sakit apa itu saya terapi kok gak progres ya. Jadi ya udah kasih obat. Kasih obat. Sempat Curang karena ini. kasarannya ilmu saya masih minim ya. Kayaknya Iya, sempat iya. saking karena aduh, kayak aneh kok piye yo. Nah, itu hanya sempat saya 3 bulan tuh nggak ngepas, nggak berani. Oh. Karena memang Hmm. saya merasa kok pengetahuan saya sangat minimal sekali. Hmm, 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 Nanti hmm, hmm. alhamdulillah qadarullah kapan itu akhirnya ditelepon sama Pak Lukman ya, Pak Lukman Gersi itu. Hmm, Dok, hmm, hmm. ini anak pengurus PAZ gitu ya. Sampean jenengan jadi pengurus bagaimana gitu. Waduh, Pengurus alumni ya maksudnya iya. ya, pengurus alumni ya. Hmm. Pengurus PAPKA, pengurus pasti ya dulu ya.
Oh iya. Gitu. Waduh, saya tak mikir sih. Saya mikir, saya doa sama Allah, ya Allah memang kalau memang ilmu ini adalah baik untuk saya dan umat, maka mudahkanlah saya. Berarti kan saya memang bertanggung jawab untuk bisa mendalami. Tapi kalau memang tidak, maka jauhkan. Nyata saya ambil keputusan, oke, saya menerima tantangan gitu ya, menerima amanah untuk jadi pengurus. Nah, ini kan otomatis kalau saya jadi pengurus berarti saya harus bisa ngepas. Hanya ya udah saya butuh bimbingan. Kebetulan di rumah dekat sama Mbak Us sama Abah Lukman. Itu jadi saya Mm-mm. kayaknya partneran sama beliau. Jadi kalau ada pasien, Mbak, minta tolong saya didampingi ketika terapi. Ya udah, hanya selama beberapa bulan ketika ada pasien itu selalu saya didampingi sama Mbak Us gitu ya. Mm-mm. Alhamdulillah setelah itu baru mulai ada progres, mulai ada kepedean gitu ya. Sampai akhirnya Mm-mm. ikut jadi pengurus, ikut apa namanya supervisor ke Madura itu nekat gitu ya, nekat ikut ke pokoknya mana-mana ikut. Kayaknya sampai Allah mantapkan saya, ya udahlah, Allah alhamdulillah Allah cemplungkan saya ke PAZ dan semakin lama semakin banyak pasien yang progres gitu ya. Dan memang ternyata Allah memang membuat saya tidak progres supaya kita ada keinginan untuk belajar dan belajar memang harus Mm. ahli gitu kan, tidak bisa kita belajar Ya, sendiri. ya. Jadi kita harus berguru dengan seseorang yang memang sudah ahli gitu. Alhamdulillah Mbak Us bisa nampingi sampai akhirnya saya berani beberapa bulan tuh hanya saya baru berani terapi sendiri gitu. Sendiri. Oh. Dan saya itu belum ada partner ya. Belum Mm. ada yang magang gitu ya. Baru sendiri, Mm. kalau nggak progres baru konsul. Saya itu terus Mm. sampai selama setahun. Nah, pas COVID tuh kan ini COVID pun saya juga terapi pasien COVID gitu ya. Sampai ke rumahnya Mm. gitu sampai dok saya positif enggak apa-apa. Saya enggak takut gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di PSI juga bisa. Jadi Mm. dari sekian pasien COVID yang saya dampingi dalam isolasi mandiri, itu juga saya kasihkan gerakan pas. Gerakan pas sama Mm. pakai probiotik gitu ya. Alhamdulillah yang dari sekian kasus yang anu yang tidak progres cuma satu ya. Yang tidak progres cuma satu karena memang beliau tidak nurut apa yang saya katakan gitu. Ya, Alhamdulillah Masya Allah. bantu sekali. Jadi enggak cuman kalau misalnya kalau tanpa gerakan pas gitu dan lain-lain itu mungkin lama gitu. Jadi cepet bentar paling Mm. 5 hari selesai gitu ya. Tuh. Jadi itu hanya sampai sekarang ya saya memandang bahwa ilmu ini luar biasa ya sehingga hanya dengan simpel aja gerakan simpel dan pemahaman yang mekanis gitu ya maka penyakit segala peluang penyakit itu masya Allah itu bisa diringankan bahkan bisa disembuhkan Bismillah ya dengan izin Allah itu dengan PAZ gitu ya. Dan memang makanya kenapa akhirnya saya semangat gitu ya untuk ayo teman-teman belajar gitu ya apa di rumah saya juga hanya banyak yang magang bukan magang hanya banyak yang magang ya. Jadi kalau di grup magang Mm. itu di grup Gria Sehat saya itu sekarang udah 45 orang yang magang gitu ya. Masya Jadi Allah, kita 45 bikin orang. jadwal ya, bikin jadwal, piket satu hari berapa orang kalau ada pasien gitu ya. Terus kita Mm. bikin apa namanya pengobatan-pengobatan. Jadi alhamdulillah teman-teman ya itu hanya banyak yang certified dari Surabaya itu karena kita nguber pasien gitu. Ya. Terus di mana gitu pasien 20 40 kita garap gitu ya. Jadi alhamdulillah Mm. banyak teman-teman yang akhirnya banyak yang ikut PAS gitu ya. Jadi itu sedikit pengalaman saya dan memang mungkin Allah memang menunjukkan kalau nggak dipas iku piye, nggak dipas piye gitu Mm. ya. Dan ternyata memang di PSC progresnya luar biasa ya, karena kita kan Oke, memperbaiki sistemnya, Insya Allah. Oke, Masya Allah. Ini openingnya sudah mengharu biru nih Ustaz Aflam. Gimana ini? Menarik Oke, itu opening. menarik sekali. Ya, mungkin saya izin dulu lanjut Ustaz Aslam ya. Nanti gantian Ustaz Aslam Monggo, dan monggo. menyiapkan beberapa pertanyaan juga. Saya lebih ke ini dok dari berarti sudah berapa tahun ya dok untuk bersama dengan ilmu pas al-kasum mungkin 2019 ya, sekarang 2024 ya. 2019. Oh, Masya Allah sudah sudah 5 tahun ya. Ya, gila. Mungkin begini dok, dari sisi panjenengan profesi seorang dokter ya, tadi sudah disampaikan eh, kenapa sih dari kan orang medis biasanya, wah ini pengobatan tuh harus ada EBM, harus ada jurnal, harus ada pembuktian-pembuktian. Nah, jenengan tentunya melihat pas Al-Kasau di tahun 2009 tuh Ustadz Haris baru pertama awal-awal beliau tuh syiar, belum banyak pasien, belum banyak apa tanda petik bukti-bukti yang bisa kita sampaikan baik dari alumni-alumni. Apa sih yang mendasari kemudian kok selain tadi dibayarin ya,
Oleh dokter dokter Iin ya. Apa yang kemudian jenengan jadi ini menarik ilmu ini dari perspektif jenengan juga sebagai seorang dokter dan juga trainer ya kalau nggak salah di bidang gawat daruratan. Mungkin Ya, bisa dibagikan dok dari si perspektif itu. ya jadi kalau bagi saya sih kita niat jadi dokter itu sebenarnya kan untuk nolong orang ya. Jadi orang Iya. sakit gimana caranya supaya bisa sembuh. Jadi intinya mbok piye carane sok waras jadi sampai kita kontrol gimana ada sembuh belum terus pendapatnya apa itu Masya Allah ya ketika dibandingkan kalau saya dulu sebelum eh, kenal PAZ gitu ya misalnya ada pasien panas gitu atau pasien yang memang beberapa penyakit itu dengan medis tuh lama gitu ya. Misalnya dikasih orang panas gitu ya dikasih antibiotik dulu dan itu mungkin rata-rata kalau panas mungkin sampai lebih dari 3 hari berapa hari ya tergantung sakitnya ya. Tapi dengan PAC itu bisa lebih cepat. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya yang point of view dari seorang dokter adalah ketika suatu metode itu bisa menolong pasien dengan lebih cepat dan lebih baik maka itu yang kita ambil ya karena kan memang Hmm. tidak ada apa efek sampingnya kalau kita memang melaksanakan dengan SOP yang sesuai gitu ya. Nah, jadi ya ternyata banyak saya buktikan pasien yang kayak di IGD gitu ya. Ada Iya. beberapa pasien yang kalau saya pandang oh ini di PAZ ya ini di medis tidak bisa. Ini baiknya di Hmm. medis gitu ya. Kayak misalnya kayak kemarin paling simpel pasien dengan sudah tengeng ya kayak saya posting itu tengeng 3 minggu Bapak bayangkan tengeng 3 minggu dia pasti sudah kasih obat gitu ya obat Ini ini tengeng tengeng kalau orang tengeng luar Jawa tengeng itu memahami. tortikolis ya tortikolis itu dia nggak bisa noleh ya nggak bisa noleh kanan Oh, kiri nggak bisa noleh. Oke, oke. tortikolis ya jadi udah 3 minggu gitu ya terus sudahlah nggak bisa nih dikasih obat aja kasihan gitu ya udah saya terapi cuman saya CU aja udah langsung oh ya aku bisa langsung gitu ya alhamdulillah jadi Masya Allah gitu ya progresnya luar biasa gitu ya selama kita sudah memahami ilmu PAS itu dengan baik gitu ya. Tapi kalau belum ya memang harus banyak belajar. Oke. Jadi point of view-nya adalah tanggung jawab moral Iya, dokter Nia selaku dokter bagaimana bisa memberikan bantuan yang terbaik kepada iya, pasiennya gitu. iya. Nah, Karena tadi mungkin karena sudah spill beberapa kasus yang di IGD, nah mungkin ada beberapa dok di antara yang lainnya yang ini jenengan berbagi ke sesama dokter ya. Ternyata dengan kasus kasus di UGD yang mungkin dokter tangani 2 atau 3 gitu. Hmm. Ternyata yang selama ini, mohon maaf, itu kita harus menunggu, tapi dengan diterapi dengan pas, alhamdulillah kok bisa work gitu. Mungkin bisa ditambah lagi dok untuk kasus-kasusnya dok. Jadi paling sering sih kalau saya temui itu pasien kasus MAH ya sakit MAH atau GERD ya sakit MAH atau GERD itu Masya Allah gampang. Bukan gampang ya. eh Banyak sekali pasien itu ketika sudah sakit mah atau sakit keri itu kan sudah ke beberapa dokter gitu ya. Beberapa dokter Ya. dan dia datang tuh kadang pas saya DGD sudah bawa bapak tuh satu kresek gitu ya. Waduh, Wah. sampai saya tuh bingung. Bu, ini saya ngasih obat apa lagi gitu ya. Obatnya sudah penuh gitu ya, sudah ya ada obat lansoprazol, antasida dan furalvan dan sampai ke Brexidin. Brexidin itu kalau kita sebut kalau sudah tidak mempan obat segala macam itu yang mainnya. Itu saya sampai bingung ini saya kasih obat apa lagi gitu ya. Udah saya terapi aja ya di IGD saya terapi sebentar ya, cuma 5 menit saya terapi dia langsung ngerasa sudah ya udah nggak sakit loh, udah nggak sakit iya udah nggak sakit kan memang yang sebenarnya bermasalah tulang belakang jenengan ya saya pahami bahwa eh, jadi kalau saya ada kayak pasien sakit mah itu saya terangkan bahwa ada tulang belakang itu fungsinya adalah untuk salah satunya tempatnya berjalan saraf. Jadi saraf mulai dari tulang ekor sampai ke otak. Maka dia ada fungsi Mm-mm. saraf yang kita sebut saraf otonom, yaitu Mm-mm. mensarafi organ-organ. Ya, jadi tidak hanya mensarafi tangan kaki, tapi juga ada saraf otonom mensarafi organ-organ. Nah, disitulah letak masalahnya. Ketika ada saraf yang seharusnya dia itu mensarafi lambung, biasanya terletak di sekitar tali BH itu entah itu terlalu keluar atau terlalu masuk, bergeser intinya. Maka saraf itu tidak bisa mensarafi lambung. Akhirnya lambung tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, saya terangkan seperti itu. Kemudian saya terapi sebentar gitu. Dan alhamdulillah progres ya. Beliau sudah tidak merasa mual, tidak merasa perih, tidak merasa pengen muntah, sampai kaget kok bisa. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Terus saya kasih gerakannya memang untuk GERD, itu langsung selesai. Gitu saya kasih PR. Udah ini lakukan aja. Bismillah dengan kuatkan apa namanya ya misalnya obat yang digunakan hanya ketika
perlu dalam artian tidak sakit gitu ya. Ketika sakit gitu, tapi ternyata berikutnya kan saya kasih nomor saya WA, gimana? Masih sakit? Sudah, alhamdulillah sudah enggak, alhamdulillah gitu. Jadi beliau sudah nggak perlu obat lagi gitu. Karena emang kasihan kalau udah kayak gitu kan, masya Allah, ini mau dikasih obat apa lagi gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalau di medis kan harus endoskopi dan lain-lain itu luar biasa. Tapi beliau sudah ke 5 dokter itu kalau nggak salah, masya Allah. Masya Lainnya Allah. brandingnya ke saya gitu ya. Loh, ini sudah ke 5 dokter kok ke sini lagi gitu ya. Dan itu sudah ke dokter spesialis tapi masih belum. Alhamdulillah, kalau Allah Hmm. tunjukkan ke Pak IGD gitu. Karena memang minta suntik ya, dia minta suntik, udah saya Hmm. terapi aja, ya, terapi aja, bila sudah enggak gitu ya. Walaupun hanya udah nggak sakit tapi bilang tetap minta suntik ya nggak apa-apa. Tapi berikutnya ya udah nggak sakit gitu ya. Setelah udah nggak Oke, Masya perlu Allah. obat lagi, masya Allah gitu. Jadi memang saya lebih cenderung tentang Hmm. mengenalkan kalau ke pasien menjelaskan Hmm. fungsi saraf di tulang belakang gitu ya. Itu Ya. lebih paham pasien insya Allah. Tadi yang ini baru tadi yang pertama kasus Hmm. tengengen ya. Tengengen tadi Hmm. kalau teman-teman yang di luar Jawa yang menyimak video ini akan sulit dok. Tengengen itu Nah, apa? baru Tadi kita alhamdulillah sudah diskusi. dijelaskan ya. Ya, Yang ya, kedua ini kasus GERD tadi. Mungkin kalau GERD ya tadi mual, nyeri atau ya, apa biasanya dok sering. yang biasanya dikeluhkan dok kalau yang selama ini pernah ditangani. Yang paling sering perih ya, perih sampai muntah, perih perutnya perih sampai kerasa panas di dada gitu. Tuh, kemarin Mm-mm. sempet kayak gitu, dia sudah sebelumnya sudah GGD tapi belum sembuh. Pas Allah pas saya jaga datang lagi gitu ya. Dan ya itu minta suntik lagi sebenarnya. Jadi orang pasien GERD itu ketika memang sudah parah itu dia akan datang ke IGD untuk suntik. IGD lagi untuk suntik. Mm-mm. IGD suntik, 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 apa, ranitidin ya kita ya kasih obat untuk menghilangkan nyeri sama untuk menghilangkan perih di lambungnya. Tapi ya tidak akan selesai Oke. karena memang masalahnya Mm. bukan pada itu aja gitu ya. Tapi Iya, alhamdulillah siap. ini perih kerasa panas di dada gitu ya, di dada perih Mm. ya sampai sakit benar kayak gitu. Udah tahu itu udah GERD Oke. gitu ya. Itu ya Masya akhirnya Allah. ya saya sempat soalnya sebelumnya ketika pas COVID dulu sempat ada pasien kayak gitu. Hanya Mm. karena dia kondisinya lemah ya memang mungkin sudah saya terapi sedikit gitu ya. Hanya Mm. berikutnya saya tahu dia meninggal gitu ya. Karena memang Mm. sangat parah sekali GERD-nya gitu ya. Saya ketemu Ya. saudaranya minggu depan, loh yang ini kemarin kan nganter si ini, iya udah meninggal dok. Oh ya sudah, memang adalah memang sudah parah kan GERD-nya. Ya, Oke, alhamdulillah. Mungkin satu lagi dok sebelum nanti berpindah ke Ustadz Aslam ya untuk gantian hmm. ini biar sharing. Kak tadi tengengan sudah, GERD sudah. Hmm. Mungkin apa lagi dok yang dari sisi praktis panjenengan selaku dokter terbantu ya, komplementer ataupun substitusi dengan metode Pas Al-Kasau ini mungkin. Hmm. Yang terakhir ini yang saya ingat aja. Yang Iya iya, kemarin tidak apa-apa pokoknya. dok. Iya. Anak-anak ya. Anak-anak kapan Mm-mm. itu datang dia kondisi habis kejang ya. Jadi mendadak panas tinggi terus kejang. Terus datang ke IGD memang sudah kejang. Ya sudah, hanya kan karena beliau apa anak itu masih lemes, dia kasih kasih obat yang dimasukin dubur gitu aja. Tapi bukan obat panas saja karena kejang udah selesai. Jangan sekali obat panas. Terus saya agak break dulu ke terus rawat saya datang, "Dok, ini anaknya nggak bisa pipis gitu." Ya. Wah, nggak bisa pipis. Wah, ini kalau di medis diapain ini? Kalau di medis kan berarti kita harus garis pasang kateter dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nggak bisa ini. Udah saya coba satu gerakan ya, cuman saya EB aja. EB sampai dia keringetan. Ya, sampai keringetan. Ini kan Hmm. memang benar-benar sudah kasih Dumin. Obat panas itu dia belum keringetan, gitu. Masih agak hangat. Saya EB sampai keringetan, udah anaknya enak. Terus habis itu langsung pipis. Insya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata baru orangnya baru bilang, dok ya apa kena jatuh ya? Ini soalnya habis jatuh di perosotan. Oh iya, mungkin karena itu. Jadi tulang ekornya masuk, masya. Jadi langsung anaknya langsung mau pipis gitu. Ya. Alhamdulillah gitu. Ya. Itu Wah, masya Allah. Itu yang paling masya Allah ternyata cuma dipas aja sudah anaknya sudah bisa. oke, Abah Aslam, monggo. Wah, ini karena narasumber kita sangat seru, kita harus butuh MC2. Silakan Ustadz, mungkin ada hal yang lain. Siap, Masya Allah. Menarik ya, kasus-kasus yang disampaikan sama Dokter Nia. Dan saya paling tertarik sama hikmahnya tadi dok, waktu Dokter Nia cerita di awal terkait dengan perjalanan menuntut ilmu. Ilmu salah apa ini dituntut ya? Jadi Allah takdirkan memang di awal banyak gagalnya, hikmahnya diminta untuk belajar ya. Karena ada hal yang mau diemban lebih besar kemudian hari.
Masya Ini Allah. jadi keinget film Spider-Man ini. Dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang Spiderman besar juga. hubungannya apa ini? Wah. Iya sih. Iya, Spiderman itu. Tadi kan kasus-kasus IGD nih dok, saya mau tanya nih kasus yang lebih besar lah, mungkin kasus yang butuh perawatan lama atau apa, itu ada Hmm. pengalamannya dokter Nia nggak terkait dengan nanganin kasus-kasus seperti itu, yang bukan Eh, dadakan gitu ya, memang kasus sakit kemudian dirawat dalam waktu yang ya, beberapa waktu gitu. ada yang sciatica ada. Jadi ada Mm-mm, pasien sciatica itu beliau sudah setahun ya ke dokter saraf gitu ya. Dokter saraf setahun datang itu dengan kaki diseret ya, kaki kanan nggak salah, kaki diseret gitu. Saya sampai jalan pun diseret, ketika duduk pun berada di apa dia diluruskan ke belakang gitu kakinya. Jadi duduknya gak nyaman banget. Ibu kenapa? Iya ini kaki saya sakit ya, udah sampai dari pantat sampai kaki itu sakit sudah setahun. Sudah ke dokter saraf selama 2 tahun nggak salah, 2 tahun dokter saraf setiap 3 bulan disuntik. Setiap 3 bulan disuntik dan dia setiap kontrol itu selalu dikasih obat untuk 2 bulan. Jadi satu kresek itu untuk 2 bulan tuh obat anti nyeri. Itu selalu. Tapi masya Allah tidak ada progres. Sampai akhirnya dokter sarafnya bilang dan tambah parah ya, tambah parah. Dokter saraf bilang ini udah Bu, saya rujuk ke dokter orto aja, dokter tulang gitu ya. Loh, mm, kenapa? Iya, karena memang ini sudah tidak bisa disaraf, mungkin perlu dioperasi. Nah, setelah itu beliau langsung nangis gitu ya. Ya Allah, dok, saya tidak pengen dioperasi gitu ya. Datang saya tuh nangis gitu. Saya tuh tidak pengen dioperasi, saya pengen sembuh gitu ya. Karena saya takut operasi gitu ya. Ya udah Bu, Bismillah ya, kita ikhtiar. Itu saya belum ada asisten, dia masih nerapi sendiri. Alhamdulillah sekali terapi gitu. Masya Allah ya, jadi langsung dia langsung bisa jalan enak gitu ya. Jadi cuma Masya Allah. sakit sedikit gitu ya. Kalau sebelumnya diseret gitu ya, Masya Allah. Jadi sampai nangis, ya Allah dok kok bisa jalan. Ya Alhamdulillah Allah yang ngasih kesembuhan gitu ya. Jadi hanya akhirnya ya dia bercerita, ya Allah kalau saya tuh biasanya kalau selama 2 tahun tuh saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena begitu tidur sebentar sakit dikit geser, sakit dikit harus pindah posisi, sakit dikit Mm, harus merubah posisi supaya dia nyaman. Itu selama 2 tahun dia nggak bisa tidur gitu ya. Masya Allah setelah progres gitu, hanya terapi kedua minggu depannya itu sudah selesai, sudah hilang Masya Allah ya. Jadi beliau benar-benar semangat mengerjakan PR-nya, yang penting PR-nya kerjakan, dan akhirnya suaminya ikut pelatihan PAZ gitu ya. Masya Jadi Allah. dia pengen suaminya juga ikut bisa apa nerapi gitu ya. Dan akhirnya ibunya juga akhirnya jadi murid saya renang ya, karena memang saya jangan masih tegang, jadi memang beliaunya fobi. Jadi kita tertarik renang, jadi di terapi renang itu hanya menghilangkan rasa fobinya beliau, gitu, ya. Masya Allah. Ya. Ini jadi menurut saya renang sampai sekarang. Dan akhirnya saudaranya dikirim, ada sakit apa dok ini Pak. Ya, kemarin barusan beliau ngirim ponakannya, nggak bisa Mm, jalan ya, karena kodarullah nggak tahu bisa jalan atau gimana. Nanti saya telusuri kasurnya terlalu lumpuh ya, nggak bisa jalan ponakannya. Tapi bukan cerita sciatica kali tapi ya. bukan, nggak bisa jalan karena jadi kalau jalan tuh timik-timik gitu ya. Ya siatika juga, yang kanan juga. Tapi dia lebih cenderung nggak bisa jalan karena tulang ekornya mantul banget. Karena ternyata kasurnya empuk. Yanya kita suruh kasurnya dianukan, diperbaiki, postur tubuh diperbaiki, cara duduknya, terus kita terapi. Alhamdulillah pulang jalan selain sudah santai gitu. Jadi masya Allah gitu. Jadi dan ini dia merekomendasikan teman-temannya juga terapi. Itu masya Allah. Jadi, Alhamdulillah. luar biasa itu ya. Wah, menarik ini ya. Hmm. Dua kasus nggak bisa jalan. Mm-mm. Inilah membaik ya, dok. Alhamdulillah. Ya. Oke, kalau kasus kaki tadi diwakili dengan dua ini ya, kasus ya, sciatica sama jalannya timik-timik. Ada nggak dok kasus yang dekat-dekat sama tangan gitu? Mungkin teman-teman penasaran juga kan. Oh Kalau iya. kaki kan memang gerakan PAZ itu banyak Iya. yang Iya. apa namanya fokusnya ke kaki itu. Kalau tangan bisa Mm. nggak sih Ya. Jadi diperbaiki? saya di Masya Allah ya, saya ingat dulu ketika pas masih awal-awal didampingi Pak Us tuh, saya sering dapat kasus frozen shoulder ya. Kasus frozen Mhm, shoulder dulu masih saya belum ikut update lokal ya. Jadi Lokalnya. belum ada pas itu masih masih belum ada. Jadi saya dapat kasus frozen shoulder 10 kasus. Yang progres cuma satu. wah, ini. Sampai ya Allah, dan itu berturutan kok, pekan ini kok dapatnya kasus prosedur terus ya. Itu yang mereka cuma satu ya. Jadi sampai saya konsul Mbak Us di terapi, saya konsul Pak Lukman terapi, yuk kok masih belum progres gitu ya. Tapi terus saya belajar terus, alhamdulillah sekarang prosedur selesai sekali terapi. Jadi bahkan kemarin baru sebulan lalu saya terapi,
Dia keluhannya sebenarnya bukan frozen shoulder. Dia Mhm. keluhannya saraf kejepit di pinggang gitu ya. Saya terapi saraf kejepit pinggang. Terus ketika saya sampai kan sudah kita panggil udah selesai, ketika saya terapi atas loh, Ibu belikatnya kok beda gitu ya. Saya lihat belikatnya itu yang kanan tuh kok menonjol tapi menonjolnya lucu, menonjolnya hanya cuma belikat sedikit gitu aja. Itu Hmm. ada kelontangan. Ih, ini nggak bisa ngangkat doa ada. Jadi secara tidak sengaja ya udah saya terapi lokal aja. Ini tinggal lokal aja. Lokal, ya terapi lokal. Udah selesai. Masya Allah. Jadi dia tidak mengeluhkan itu sebenarnya karena itu sudah lama. Udah lamanya dia sudah terbiasa dengan udahlah aku segitu aja. Dia mengeluhkan pinggangnya ya. Tapi setelah selesai pinggang selesai, kita terapi juga frozen shoulder-nya. Alhamdulillah langsung loh. Ini dok langsung bisa lurus. Padahal biasanya cuma sampai berapa derajat gitu. Ini sudah selesai. Jadi, Masya Allah ya. Jadi gak sengaja akhirnya selesai juga frozen shoulder-nya. Insya Allah ya. Itu yang baru-baru ini kita terapi. Kalau yang dulu insya Allah hanya beberapa kasus yang dulu yang nggak progres itu saya konsulkan. Tapi Ya, alhamdulillah Nggak, bisa juga. nggak dicari lagi tuh yang 10 itu, Dok. Dulu mana ya yang Nah, itu 10 itu? ada yang ke Jakarta nya saya minta terapi ke Jakarta, ada yang kemananya ke ya. Ya berapa ada ya, yang balik ya, ya alhamdulillah selesai gitu ya. Insya Allah. Siap, Gitu. siap, Mm-mm. siap. Wah, ini menarik ya. Jadi nggak cuma keluhan di kaki, keluhan di tangan pun Bismillah bisa membaik Iya. dengan terapi pasal kaso. Saya sharing sedikit boleh ya, Dok ya? Monggo. Kemarin itu habis Lebaran, Idul Adha itu ya, sempat pusing luar biasa. Dulu waktu belum kenal PAS itu kan juga bingung ya, kita bagaimana menyelesaikan pusing kepala. Itu kok Bismillah setelah kenal PAS kok ya simpel ya, cuman dilipat kaki gitu ya, sambil duduk gitu kok dalam waktu yang singkat Alhamdulillah pusing kepalanya yang migrain ya. Setelah Masya itu Allah. tadi kok membaik juga itu ya. Itu hal-hal yang patut kita syukuri lah setelah belajar ilmu pasal kaso ini. Banget. Kalau dokter Nia punya pengalaman pribadi nggak pusing gitu kan? Biasanya dokter banyak. Iya. Ya, tahu lah. Dulu tuh sering migrain. Alhamdulillah kemarin saya seminggu lalu tuh ada benjolan di sini. Jadi Oh, malah benjolan ya. sempat ya 2 minggu Hmm. lalu emang sakit. Terus ya saya pikir, oh ini kayaknya mau gondongan karena emang lagi musim gondongan. Wah, ini kok nggak enak gitu ya. Akhirnya udah nggak enak itu saya cuma hentak kaki aja, hentak kaki itu udah meriang, ya udah nutul benjolan udah meriang, udah nggak enak gitu ya karena emang kondisi lagi ngedrop. Udah saya hentak kaki aja, udah langsung hilang Masya Allah gitu. Jadi terus Azima itu juga tadi malam kan kemana saya ke Batu ya, ke Batu Hmm. terus pulang malam itu udah capek ya karena kita sempat tubing segala macam gitu. Ya Azima panas pulang tuh. Kayaknya kita lihat, waduh ini kelihatan banget kalau badannya melengkung kayaknya. Ini melintir lagi. Udah hanya saya CU berapa kali? 10 kali saya CU. 10 kali CU. Udah terus di body press. Udah malam paginya udah dingin. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau saya sih yang paling kerasa manfaatnya luar biasa itu ke keluarga ya, ke anak-anak gitu keluarga. Jadi kalau udah Asima yang paling sering, memang ketikalnya tubuhnya sama kayak saya, terlalu kendor gitu ya. Jadi kalau sakit apa itu langsung dipas sebentar selesai, pas sebentar selesai. Jadi kasarannya dengan kita punya ilmu ini manfaatnya luar biasa sekali ya. Sehingga ketika ada suatu kurang kesehatan sedikit aja itu sudah bisa selesai dengan di PAZ gitu ya. Tanpa harus kalian minum obat namanya nggak pakai obat sama sekali sekarang udah. Karena bahkan sudah nama obat. Jadi kalau Azima itu kalau panas, dek panas dek obat dah. Nggak mau terapi aja gitu kayak gitu. Karena beliau tahu mungkin dia tahu ya kalau misalnya habis diterapi tuh dia bisa lari gitu. Tapi kalau dikasih obat dia tetap akan lemas gitu, insya Allah ya. Itu yang paling kerasa tuh emang di anak-anak gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya. Masya Allah, ini menarik ya dokter tapi nggak ngasih obat. Insya Allah. Oke, mungkin saya lanjutkan ke Coach Andra lagi ya. Ada yang mau dibicarakan lagi sih, monggo Coach, silakan. Ya, saya sebenarnya tadi Ustadz Aslam sudah nyenggol-nyenggol ke arah benjolan dan gondongan gitu, Dok. Mungkin saya bisa disepil sedikit, Dok, karena gondongan ini anak-anak juga ya sering terjadi. Itu sebenarnya Ya. kalau secara kedokteran, Dok, mungkin gondongan itu apakah peradangan atau mekanismenya apa sih sebenarnya gondongan? Tapi Hmm. ini menarik ini karena pada anak-anak ya itu kayak katanya masalah gondongan. Ya, jadi kalau anak-anak gondongan itu kan kita nyebutnya istilah medisnya parotitis ya. Jadi memang ada kelenjar ludah
Itu ada di sini, di sekitar sini sama di bawah leher itu ada namanya kelenjar ludah ya, ada 3 kelenjar. Nah itu ketika ada, kalau parotitis penyebabnya virus ya, ada virus ya, dia akan panas, kemudian dia akan bengkak. Ya, entah di salah satu sisi, entah di 2 sisi. Dia akan bengkak karena memang ada infeksi atau radang pada kelenjar ludah, kelenjar parotis kita nyebut kelenjar parotis gitu ya. Itu karena infeksi virus sebenarnya ya. Tapi kalau secara PAZ itu kalau yang saya pahami itu karena melintir aja gitu ya. Ada pelintiran sampai ke atas, sampai ke leher, dan itu sampai ke turas leher sini biasanya. Dia kan kerasa tidak enak gitu ya. Jadi kerasa kalau sudah awal-awal kerasa kok nggak enak gitu ya. Sini udah mulai agak bengkak. Kerasa kan bedanya kanan dan kiri kan berbeda. Ini udah kerasa bengkak itu berarti oh melintir aja nih. Udah saya hentak kaki aja, udah selesai. Kemarin itu juga ada virusnya juga pernah ada benjolan. Di sini benjolan. Nah, udah saya suruh engklek aja engklek gitu. Udah langsung hilang gitu. Jadi masya Allah. Jadi itu hanya pelintiran di atas aja ya. Tapi kalau pasien anak-anak itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau masih awal-awal itu lebih mudah untuk menyelesaikan dibanding ketika sudah besar gitu. Emang nggak susah gitu. Kalau yang sudah besar besar dan dibiarkan lama-lama bisa abses. Berapa kasus kita ketemui teman saya itu ada abses gitu kan memang dibiarkan gitu aja gitu. Itu ngapunten dok, itu kalau misalkan ini sedikit karena beberapa saya jumpai juga di Hmm. lapangan ya. Ini untuk Hmm. akhir-akhir ini mungkin sekitar 1 2 bulan ini kasus itu cukup Ya, banyak gitu. lagi. Itu apa bedanya dok kaitannya dengan misalnya benjolan yang tapi benjolan tiroid? Apakah gondongan itu sama dengan kasus kayak benjolan tiroid kayak gitu? Beda. Kalau tiroid itu kan dia ada kelenjar tiroid di sini. Ya, beda. Hmm. Jadi kalau kelenjar tiroid biasanya masalahnya bukan infeksi, tapi Hmm. masalahnya dia ada pembesaran. Pembesaran itu entah karena hipertiroid atau ya kalau tahu karena hipertiroid. Ya, pembesaran karena hipertiroid itu beda. Jadi kalau sini biasanya jarang ada radang jarang. Tapi kalau di sini itu sering karena memang kelenjar ludah itu kan dia ketika fungsinya ketika kita ada makanan maka dia akan mengeluarkan menggunakan cairan ludah itu ke rongga mulut gitu ya. Nah, itu fungsinya di sini. Hmm. Jadi ketika Hmm. itu misalnya kalau secara PAZ saya menangnya dia melintir di atas maka salurannya itu dia akan buntu gitu ya. Dia kepelintir Hmm. buntu sehingga dia akan terbendung. Nah, ketika kepelintir itu maka itu yang tempat yang paling senang virus atau bakteri itu nempel gitu ya. Ketika dia Ya. sudah buntu. Makanya dia jadi Hmm. infeksi gitu ya. Nah, itu ya, kalau Ya. misalnya di awal sudah kita selesaikan pelintarannya ya dia nggak jadi buntu ngalir lagi ya sudah selesai gitu ya. Masya Allah. Ini Tuh. Bu Dokter hafal sekali ya teori-teori pas. Jadi saya jadi memang kalau dalam prinsip pas al-kasau bagaimana rahimahullah Ustaz Haris Mujahid itu menjelaskan ya ini kita murojaah bareng-bareng nih dok. Hmm. Kalau beliau sering mengibaratkan kaitannya penyakit-penyakit yang sifatnya dengan benjolan, yang kaitannya dengan masalah cairan gitu kan. Beliau selalu mengibaratkan itu lihat kamu selokan gitu. Kalau di selokan airnya lancar, ya ini selokan umum ya, jangan selokan kota yang sudah bau gitu. Ya. Jadi selokan air secara umum Hmm. ketika selokan itu lancar, air itu bersih. Tapi Ya. begitu air terlalu lama menggenang, nah di situ Hmm. ada banyak yang akan bermain. Nah Betul. ini logika pas. Jadi misalnya kayak benjolan di leher, benjolan tadi apa parotis ya itu kalau memang terlalu lama menggenang, akhirnya ada pihak lain yang ikut bermain. Nah Iya. kalau dalam bahasa dokter tadi istilahnya mungkin peradangan gitu. Hmm. Nah saya mau lanjut lagi nih masih di arah Hmm. benjolan dan lebih ke arah keluhan ibu-ibu nih dok. Hmm. Kalau untuk keluhan ibu-ibu seperti benjolan payudara ya, sama Iya. kayak kasus benjolan payudara mungkin Hmm. dokter pernah menemui keluhan yang ini secara logik ini harusnya kemoterapi misalnya. Ini kalau Hmm. secara logik mungkin akan mengarah ke ya pilihan kesehatannya misal operasi. Tapi inilah Hmm. dengan misal benjolan sebesar telur bebek awalnya gitu. Hmm. Dengan 1 2 kali terapi atau dokter memfollow sampai 3 bulan, mungkin ada yang historis yang seperti itu mungkin dibagikan untuk teman-teman pemirsa. Ya. Jadi untuk kasus benjolan payudara yang saya berhasil nangani itu yang masih belum parah ya. Yang masih sebesar telur bebek atau sebesar telur puyuh itu yang progresnya bagus ya. Jadi langsung menghilang, langsung mengecil itu yang progresnya bagus. Karena memang kalau saya pandang kenapa kok muncul benjolan di situ? Sebenarnya masalahnya akarnya berada di kelenjar getah bening ada berada di ketiak. Ya, karena kelenjar Hmm. getah bening itu paling banyak berada di sekitar ketiak. Dia dia juga akan memberikan asupan pelajaran ke getah bening ke payudara. Maka rata-rata pasien yang dengan benjolan ada di payudara itu pasti akan ada benjolan di ketiak ketiak. Jadi buntunya di situ Hmm. sebenarnya masalahnya.
gitu ya. Jadi kalau kita kasih gerakan PAZ gitu, ya alhamdulillah inilah ngecil ya, bahkan ada yang sama menghilang gitu ya. Dan ada salah satu teman kita tuh hanya dengan gitu jadi terapis juga, pelatihan pas juga. Itu alhamdulillah. Tapi untuk kasus-kasus yang sudah berat, jadi yang sudah di 4, yang saya datang ya, sudah pernah Hmm. dibiopsi itu sudah, wah ini rata-rata progresnya tidak bagus ya, karena memang Hmm. kondisi biasanya pasien yang dengan apa namanya sudah parah itu dia sudah menerapkan segala macam terapi gitu ya, macam terapi. Semuanya ya Iya, betul. sudah kemana-mana dan sudah besar banget gitu ya. Dan memang kondisi dia ngedrop ya, yang saya terakhir kemarin nangani yang nggak bagus itu. Tapi ya kadarullah, ya akhirnya Allah memanggil beliau karena memang kondisinya semakin ngedrop dan ini tidak bisa diterapi karena kondisi Hmm. tubuhnya semakin lemah gitu ya, tidak bisa terapi. Ya, akhirnya ya ke sini tetap tapi rawat luka sampai beliau meninggal Hmm. gitu. Tapi ya progres Hmm. yang bagus yaitu yang ketika penjualan itu belum dibiopsi, dia masih Ya. bagus ya. Walaupun jadi kita punya temen, saya punya pasien dokter gigi ya, dokter gigi di Sidoarjo itu ya gitu. Berapa kali saya terapi, benjolannya kecil memang, tapi memang sudah dikatakan stadium 3 atau 2. Jadi sudah nempel di ininya, di dasarnya ya. Tapi lo rutin, jadi terapi rutin gitu ya. Terus kita kasih arahan untuk rukyah juga. Alhamdulillah sekarang wis enak Mbak, sudah mengecil, sudah lunak gitu ya. Ini sudah dia sudah berapa tahun? 2 tahun lah mengecil lunak gitu ya. Dan dia tetap konsisten untuk tetap lakukan terapi karena memang dokter gigi kan posisi tubuhnya emang agak susah gitu, Iya. apa namanya, Hmm. mereposisi tubuh yang benar kan agak susah gitu ya karena ada aktivitas Hmm. sehari-hari juga seperti itu. Tapi alhamdulillah progres mengecil dan dia sudah rileks, tidak apa-apa. Yang penting dia jadi punya saudara Ya. seumuran yang saudaranya ini juga benjolan payudara dan di kemo, ya di kemo, Hmm. dan dia mengatakan dulurku loh Mbak, saudara saya tuh loh Mbak, sudah akhirnya kemo dan dia sekarang sudah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, dia sudah sakit parah gitu. Padahal dalam artian posisi benjolan payudaranya pada saat periksa itu bareng-bareng dan sama-sama stadiumnya sudah stadium 3. Tapi saudaranya Hmm. memilih untuk kemoterapi dan dia milih untuk tidak kemoterapi dan PAZ. Ya, dan jadi lebih milih tidak kemoterapi dan melakukan terapi PAZ, herbal dan kawan-kawan itu untuk ambilnya. Dan aku saiki enak, apa tidak ada keluhan walaupun masih ada benjolan, ya sudah nggak apa-apa, santai aja gitu toh. Perkembangannya semakin bagus, semakin lunak, dan sudah tidak melekat di dasarnya gitu ya, semakin enak, sudah nggak pernah ya nyeri kadang-kadang, tapi ya seringnya enggak dibandingkan saudaranya yang sama stadiumnya dan akhirnya sekarang sudah lebih parah keadaannya gitu ya. Dan itu sama saudara-saudaranya, saudaraku sampai sekarang masih disuruh operasi, disuruh, tapi aku gak gelem. Saya sudah enak kok, aku lo sehat, aku lo nggak ngapa-ngapain, aku lo malu ada benjolan, saya bisa aktivitas biasa, saya bisa menikmati hidup, saya bisa dengan keluarga saya masih apa sehat gitu, tidak ada keluhan apa yang lain, hanya cuma apa di payudara itu aja, nggak masalah gitu, insya Allah. Jadi itu pasien yang terlama kita, dan sampai sekarang pun beliau masih aktif untuk lakukan PR terapi gitu ya sampai sekarang, masya Allah ya. Walaupun benjolannya perlahan-lahan mengecil, perlahan-lahan memang butuh waktu yang ya kedua Allah berikan waktu lebih lama gitu ya. Ya, itu yang sampai sekarang masih kita tangani gitu ya. Dengan kalau pasien yang cuma benjolan yang cuman kecil gitu itu alhamdulillah selesai ya. 2 kali terapi itu sudah selesai gitu. Sudah menghilang gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini karena PR banyak ya, Iya. Dokter Nia, yang pada Iya. kaum wanita dan Hmm. apa kejadiannya itu sekarang usianya tidak hanya, mohon maaf lah, itu bukan hanya usia yang sudah dewasa, bahkan Dia di kan area muda ya. remaja ya, Hmm. area remaja putri, mohon maaf, baru tumbuh gede kena benjolan, panik Iya, dia. ada. Ya, harus seperti apa yang harus dilakukan. Maka tadi terima kasih ada banyak masukan dan Hmm. tentunya kapasitas kita membantu di PAJ tentu ada batasnya, sudah operasi Iya. dan sebagainya, ada Iya. keterbatasan satu sama yang lain. Mungkin gini dok, saya kemarin membaca statusnya dokter tuh di Facebook Hmm. tentang keluhan autoimun ya kalau nggak salah, di mana ini kasus pada anak dok. Jadi tadi Hmm. dari awal ada sciatica dan kita sekarang pada anak yang katanya sama autoimun ataupun gangguan anak secara umum ya, misalnya gangguan Iya. tumbuh kembang. Dari pengalaman dokter menterapi mungkin ada temuan dok bahwa ya walaupun dokternya bukan dokter spesialis anak, tapi alhamdulillah Hmm. wasilah dengan terapi pas kita bisa membantu. Mungkin pada keluhan autis, speech delay, atau yang selama ini Hmm. alhamdulillah dokter pernah tangani itu berprogres sangat membaik. Untuk masukan Hmm. teman-teman ini, monggo dok. Iya. Ada satu pasien itu dia pas awal.
kapan ya terapinya? Udah lama itu. Tahun 2020. Itu anaknya usia setahun kapan itu, tapi belum bisa jalan. Bahkan duduk pun nggak bisa. Gitu ya. Datang ke rumah saya, kayaknya, oh ya kita terapi. Alhamdulillah sebulan sudah bisa berdiri. Gitu. Jadi ibunya saya kasih PR ini, saya kasih PR 2, di bedong sama di body press ya. Tapi qadarullah ibunya nggak tega. Iya, nggak tega body press. Tapi kalau bedong dia masih mau, dia bedong. Saya cuma berani bedong aja dok, ya nggak apa-apa, karena memang nggak tega. Ya dia bedong aja nggak apa-apa, bedong. Alhamdulillah sebulan sudah bisa jalan. Ya, sudah bisa jalan. Kemudian 3 bulan berikutnya WA saya nangis-nangis loh. Kenapa kok nangis? Saya hamil lagi dok loh. Lu malah nangis. Lah emang kalau hamil lagi kenapa? Iya ini kan saya soalnya belum bisa ngomong. Oh masya Allah. Jadi anaknya usia 1,5 sekitar 1,5 tahun gitu, kok belum bisa ngomong loh. PR-nya yang dulu masih dilakukan apa enggak lupa. Jadi Wah, sudah ini bisa jalan lupa. berhenti, karena kan targetnya memang sudah bisa jalan, berhenti Ya. kan. Ya udahnya masih ingat enggak, ya udah ke rumah lagi, kita terapi lagi, kasih PR lagi, dan masih tetap beliau enggak mau body press ya. Saya berdoa Hmm. aja dok, beraninya enggak apa-apa, berdoa dong bila hanya Pak, saya motivasi udah enggak apa-apa, hamil itu anugerah, apa jangan nangis gitu. Tapi hanya kita konseling udah dimotivasi jangan sampai digugurkan ya. Akhirnya alhamdulillah mau dia nerima. Terus alhamdulillah berapa tahun kemudian baru 2 bulan lalu datang WA saya. Hmm. Ada apa kan adiknya sudah lahir, sudah sudah Hmm. besar. Dok ini eh anak siapa namanya? Oh Raihan namanya. Adiknya yang paling kecil yang Ya. pertama itu yang hamil itu. Raihan ini nggak dapat kamar loh. Emang kenapa? Sesak gitu sama dokternya suruh kamar tapi enggak dapat rumah, dapat kamar. Ya udah sini Hmm. aja sini. Datang sesak anaknya. Nah, sesak, oh ya udah ayo kita terapi, kita bedong, terus kita body press. Sudah. Maksudnya langsung hilang, doanya keluar semua, udah ketawa gitu ya. Iya ini terus yang si Hansa itu, ini juga dok, udah bisa ngomong tak? Sudah, alhamdulillah. Jadi beliau cuman dengan bedong aja, kayak bedong aja, beraninya itu, ya, dan ternyata memang sesak juga, ya kita terapi juga. Ya, ini saya terangkan, kenapa sih terjadi apa si Konsa seperti ini, si Rehan seperti ini, karena postur tubuhnya begini dan ibunya begini. Jadi ada masalah eh, tulang ekor ya, si konsa ini tulang ekornya memang masuk banget. Terus kata orang Raihan juga iya gitu ya. Saya bilang ini masih usia satu bapak 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Nah Ya. ini ngomongnya iya, ngomongnya masih belum lah. Udah aja kita terangkan bahwa ini masalahnya sama, masalah di tulang. Hmm. Kita terangkan bahwa dengan gerakan body press yang sampai takut itu, maka itu bisa untuk mengeluarkan tulang ekor. Nah tinggal jenengan pengen seperti apa. Ini masa depan anak masih lama, dengan pengen Masya Allah. sesuai dengan usianya, dia hanya anak sekolah. Ya ini nanti tahun depan sudah TK, nanti ngomong sih lah. Tinggal mengejar ketertinggalannya, adiknya juga seperti ini yang kita terangkan sampai beliau paham. Baru hanya bila pulang di video, dok ini sudah saya body press. Hanya dia tega, tega untuk terapi anaknya ya. Hanya 2 anaknya diterapi begitu. Alhamdulillah sekarang programnya bagus, sudah bisa ngomong. Ya, jadi Allahu Akbar. hanya ibunya juga ya dia ngirim 3 bulan lalu ibunya dikirim juga terapi ya dok. Ini ibu eh, sesak ya, sesak sudah 1 tahun gitu ya, sampai malam Hmm. tidak bisa tidur. Jadi ibunya eh, apa namanya buruh di sebuah pabrik Hmm. gitu ya. Kayaknya kita datang 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 sesak. Jadi napas dikit batuk, napas Hmm. dikit batuk gitu ya. Masya Allah ini kita terapi yang awalnya batuknya itu banyak gitu ya, terapi Hmm. batuknya tidak sedikit. Ya, kemudian sudah dok, kayaknya saya perlu kontrol, ternyata nggak kontrol gitu ya. Sudah dok, saya sudah enak, sudah tidak batuk, Alhamdulillah. sudah dan sama dokter sudah dinyatakan bersih kan, dia kontrol ke dokter, di foto sudah bersih, jadi sudah tidak ada batuknya, sudah nggak sesek, dia sudah bisa aktivitas biasa, hanya dengan sekali terapi, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Jadi ini datang lagi, cuman apa namanya, datang lagi ke rumah, bukan mau terapi, ngasih Hmm. kue, ngasih kue. Wah, ini dia. Kasih kue lebaran. Masya Allah, Waduh. alhamdulillah, barakallah. Jadi Wah, itu ini Masya Allah ya. ya Banyak jadi hadiah-hadiah tidak terduga dari pasien. alhamdulillah. Nah, ini biar biar saya nggak ini ya, kasihan ini saya punya partner biar tanya-tanya ini. Tadi Iya. menarik Ustaz Aslam ya. Ini Dokter Nia sebenarnya banyak banget ini kisah-kisahnya. Tadi dari yang urusan orang dewasa. Karena kalau ditanyakan juga masalah yang lain-lain masih ada. Tapi
saya oper dulu nih Ustadz Aslam. Nah, kira-kira Ustadz Aslam pengen Siap-siap. explore hal apa? Monggo Ustadz. Ya, ini kalau diterus-terusin bicarakan pasien bisa banyak nih, udah Iya. dari 2019 ya dok ya. Iya. Sampai sekarang kan udah OTW 5 tahun lah ya. Nanti Iya. bahas bisa durasinya panjang kalau bahas pasien toh. Mhm. Saya mau masuk ke poin ini dok mungkin. Eh, Tadi kan ternyata setelah kita eksplor itu pas itu kan mungkin kalau dari kacamata dokter sakit ini itu ya problemnya di situ aja. Iya. Sakit A misalkan ya problemnya di kepala aja, sakit B problemnya di tangan aja, sakit C Betul. problemnya di kaki aja misalkan kayak gitu. Akal. Dan biasanya nanti penyelesaiannya kan cuma di daerah itu saja yang Iya, diselesaikan. betul. Nah, sedangkan di PAS tadi kan ternyata satu dikerjakan, bonusnya plus-plus ya, ada yang jadi Iya, hamil Masya Allah. juga, gitu ya. Wah itu Ada yang bonus kamil. ada yang sciatika, terus saraf kejepitnya juga membaik dan lain sebagainya. Itu Masya Allah kan ya. Hmm. Eh, Mungkin dokter mau nyampaikan pesan kali ya, mungkin untuk teman sejawat atau teman-teman di medis bagaimana itu ya. Apa sih yang sudah dokter dapatkan di PAS ini supaya mereka juga bisa merasakan gitu. Hmm. Monggo dok. Ya, jadi yang selama ini kalau saya aturkan ke pasien adalah bahwa apa sih hubungannya PAC dengan medis? Maka kalau medis memang memandang hanya lokal ya. Jadi oh, sakit di tangan, ya sudah di terapi di fisioterapi tangan aja. Padahal itu masalah di pinggul. Kemudian sakit di kepala, kepala kasih obat aja gitu ya. Atau di CT scan, di anu, oh ternyata ada penyumbatan gitu. Yang selama ini ketika saya menjadi dokter awal-awal itu yang saya selalu menjadi pertanyaan adalah kenapa sih kita sakit? Ya, Hmm, apa sih penyebab kita sakit? Itu kalau di kedokteran kebanyakan kita kan hipotesa, oh mungkin karena virus, mungkin karena hmm, bakteri, mungkin karena dan kawan-kawannya gitu lah. Tapi kan tidak ada penyebab pastinya, gitu ya. Dan ternyata saya menemukan jawabannya itu di PAZ. Ya, hmm, kenapa? Karena berhubungan dengan sistem tulang belakang, di mana berjalannya saraf dari kepala, dari otak sampai ke tulang ekor, maka yang kita sebutkan tadi saraf otonom itu adalah satu hal yang sangat vital sekali. Ya, di mana ketika ada salah satu saraf atau beberapa saraf yang kecepit karena posisi tulang belakang yang tidak simetris atau tulang belakang yang tidak lurus, tidak fitrah dalam artian tidak normal, maka itu akan mempengaruhi fungsi organ. Nah, yang hmm, selama ini mungkin kita rasakan fungsi organ macam-macam fungsi organ itu ketika itu kita luruskan, ketika kita selesaikan rangkanya, kita normalkan rangkanya, maka fungsi-fungsi organ itu akan normal. Gitu. Itu Masya Allah. Gitu. Dan itu bisa bersinergi dengan medis. Jadi dengan misalnya kayak di IGD kita ngasih obat A gitu ya. Nah, itu ketika fungsi organ bagus, maka obat itu akan bekerja dengan baik. Ya, ketika kita memberikan resep apa namanya untuk memperbaiki, misalnya kasih antibiotik lah kalau orang sakit gitu ya, antibiotik. Maka ketika lambungnya kita perbaiki, peredaran darah kita perbaiki dengan memperbaiki tulang belakang gitu ya, maka obat itu akan berfungsi dengan baik gitu. Itu Masya Allah gitu ya. Jadi memang kenapa kok di dunia kalau saya rasakan jadi dokter itu pas itu sangat membantu karena memang ternyata ada beberapa kasus yang memang secara medis tidak akan selesai gitu ya. Kenapa? Karena ruang rangka itu bukan hanya satu. Jadi misalnya sakit tangan itu bukan hanya masalah di tangan. Ya, itu hmm. adalah masalah secara keseluruhan di mana rangka tubuh kita Berkaitan satu sama lain ya. ya, rangka tubuh kita itu suatu hal yang yang utuh gitu ya. Hmm, Ketika satunya miring, maka otomatis yang bawahnya juga miring. Ketika bawahnya miring, kita ibaratkan pinggul adalah suatu pondasi, maka ketika pondasi itu miring, maka tanaman yang akan kita tiang yang akan kita panting juga akan miring. Nah, itu kan bermasalah dengan organ-organ yang disarafinya. hmm, Ya, hmm. maka di BAZ fungsinya adalah untuk menormalkan rangka, otomatis ketika sarafnya berjalan dengan normal, rangka normal, pada darah lancar, maka fungsi organ juga akan lancar gitu ya. Masya Hmm. Allah gitu ya. Dan itu yang saya rasakan, oh PAC itu sangat membantu sekali dunia medis. Kenapa? Karena kita bisa lebih optimal dalam berusaha membantu pasien untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang dengan isi Allah. Gitu. Siap, kembali ke point of view seorang Hmm. dokter tadi dok ya, bagaimana Hmm. mencari cara yang efisien, efektif untuk menjemput kesembuhan pasiennya lebih cepat gitu dok ya. Ya. Jadi insya Allah teman-teman yang dari medis ya sangat bermanfaat untuk bisa belajar ilmu pasal kaso Ya, ini gitu Masya ya. Allah.
Ditunggu sama dokter Nia nanti di kelas-kelas pas ya. Ya, beberapa teman saya dokter juga ngirim pasien. Ini nanti malam saya nerapi ini ada kiriman dari dokter Wahid. Oh, Pasien. Masya Allah, ngerujuk pasien ya. Iya, rujuk pasien. Siap, 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 siap. Nah, ini dok, ngomong-ngomong masalah rujuk-merujuk ini, kan tadi ngomong masalah nanganin pasien dan lain sebagainya. Mungkin ada dari pendengar nanti yang tertarik pengen datang ke tempat dokter Nia, mungkin tinggalnya dekat sama Surabaya gitu ya. Hmm. Kliniknya di mana, Dok? Tempat Saya prakteknya di di mana? Perumahan Kaindra 2, Blok L27. Jadi dekatnya Jawa Pos Lama, dekat Royal Plaza. Oke, ke Gitu. Jawa Pos Lama. Saya Iya. nggak tahu, bukan orang Surabaya. Yang Mas, orang Surabaya langsung kalau nyambung lah Surabaya pokoknya asli nih. tahu. Iya, Surabaya nyambung pokoknya. Ya, kalau dekat Royal Plaza itu paham. Ya, Gitu. oke. Nanti teman-teman yang mau ngubungi bisa ngontak ke nomor berapa, Dok? Biar misalkan kalau nggak ketemu mapnya, biar bisa Ya, bisa japri-japri gitu. ke 0821 57 92 96 39. Ya. Siap. Oke, nanti silakan ya kontak ya. Misalkan ada yang pengen terapi sama Monggo, dokternya, welcome. posisinya dekat Surabaya, bisa langsung merapat ke Kalau ruang misalnya IGD. Termasuk untuk pas-trooper yang baru pengen belajar ke monggo, dokternya, boleh ya? silakan. Kalau mau magang silakan. Nanti biasanya kalau kita di grup kayak malam ini saya share ada pasien mau terapi sama magang, udah nanti ada yang di grup jawab, ada yang japri gitu. Nanti ya monggo Hmm, silakan. Saya welcome aja. Gitu. Masya Allah. Kalau Oke. misalnya mau ngerujuk pasien ya silakan. Tapi kalau bisa yang rujuk juga ikut. Kayak tadi pagi saya Oh iya, wajib, terapi wajib. pasien nyata bapaknya udah pernah ikut pelatihan Oh, autoimun. Masya Allah. Tadi pagi pasien autoimun. Iya, bapak sudah pernah ikut pelatihan. Loh, kok nggak ke sini? Iya. Nanti kalau kontrol bapaknya udah ikut. Oh, bapaknya pasiennya sendiri. Iya, bapaknya sudah ikut pelatihan. Iya, Oh, tapi Masya saya Allah. sudah diajarin hak hendak kaki. Oh iya. Tapi karena baru basic, sudah dengan autoimun sudah takut. Iya, merinding duluan. Ya, sudah apa apa nanti bapak sudah datang. Wah, Gitu. iya, iya. Ini kan anak apa baru belajar ya dok ya. Peserta yang baru Ya. belajar basic itu kan kadang merasa khawatir, merasa takut. Itu Ya. nanti mungkin dengan magang datang Ya, jadi belajar itu lebih saya sering tawarkan percaya diri. ke grup kalau misalnya mau didampingi kemana gitu, kita ikut kok, kita datang insya Allah. Kalau Oh misalnya gitu, bisa, ya, 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 jadi ya. silakan. Saya mau nerapi ini minta dampingi, silakan. Nanti insya Allah kita dampingi gitu ya. Karena jangan sampai kerakut terapi kan, ya itulah ceritanya saya. Kalau saya sendiri memang masih baru terus terang agak susah. Tapi kalau Hmm, didampingi, insya Allah bisa gitu ya. Jadi hmm, saya membuka pulang seluas-luasnya. Kita punya eh 20-an pasien pastor certified siap mendampingi. Saya sudah bilang hmm, Masya "Eh, Allah. ada pastor mendampingi siap mereka gitu ya. Jadi oh siap kita ya, siap mendampingi gitu ya. Jadi silakan kalau pastor ada yang sekitar Surabaya mau di Gresik mau di Lamongan mau di mana mau didampingi silakan. Nanti insya Allah kita datang. siap-siap. Wah, jadi menarik ya nih belajar nggak dilepas begitu saja. Ada Ya, 20-an pastrooper yang siap ya certified ngalor siap. ngidul Oke. mendampingi. Insya Siap Allah luar mereka siap biasa. insya Allah. Ya. Barakallah, semoga berkah lah buat teman-teman Surabaya 20 orang. Hmm. Oke, Dok, satu tips kali ya. Tadi kalau magang pendampingan itu kan ngerasakan nyamannya kan udah nanti ketika pendampingan atau proses magangnya. Satu tips Ya. buat teman-teman pastor baru yang denger ini, Hmm. gimana sih tips dari dokter Nia ya terkait dengan teman-teman baru ini supaya dia pede untuk melakukan proses terapi. Ya. Apa dok? Jadi tipsnya adalah banyak-banyak menterapi. Wah, Jadi gini, kalau bener misalnya ini. kayak saya kemarin ya, dulu tuh memang merasa oh, baru 10 kok, Mas coba ke cuma satu, ya sempat mandek, oke lah, tapi terus kita belajar lagi. Walaupun tidak progres, nggak apa-apa. Ya, minimal kalau teman-teman yang basic-basic yang ngerasa saya tanyakan tuh, minimal dewan apa? Kalau kamu terapi minimal apa? Minimal saya EB dok. Ya udah ini aja gitu, udah EB aja apa? Di EB aja, itu udah progres sudah alhamdulillah gitu ya. Ya, cuma DEB aja. IB aja apa DEB gitu. Itu rata-rata sudah progres. Jadi saya bilang DEB aja. Itu biasanya 50% keluhan itu selesai kayak gitu kan. Oh iya, iya. Jadinya teman-teman pada EB. Dan DEB aja nanti dilihat kalau memang secara SOP ya paling gampang sesuai SOP ya. Lakukan satu gerakan aja CU atau CU soft lakukan gerakan aja. Insya Allah progres ya. Kalau memang tidak progres, silahkan tanya ke senior. Tanya bukan senior, tanya ke yang lebih berpengalaman. Ya, saya nggak bilang senior karena senior belum tentu pengalaman. Tanya Ya. yang lebih berpengalaman gitu ya. Silakan tanya, dok, ini sudah saya ginikan, keluhannya ini, diagnosanya ini.
apa gitu ya diapakan. Jadi saya punya satu pas trooper di Seluwuk sana, Sulawesi gitu ya. Beliau Mhm. perawat, itu konsulnya saya gitu. Hmm. Kalau jauh ya, dan bisa online kan, dok difoto, dok ini kakinya seperti ini, keluarnya seperti ini, badan seperti ini difoto. Terus ini dilakukan apa? Sudah dilakukan apa? Sudah di CU, sudah dilakukan ini, oke kasih gerakan ini. Nanti progres. Jadi kalau konsul silakan online ke yang pengalaman ke saya boleh. Insya Allah saya ada jawab, pasti saya jawab gitu ya. Biasanya nggak pernah nggak saya jawab. Kalau pelan kelewat tinggal diupload. Iya, Itu iya, iya, saya iya. jawab gitu. Jadi kemana aja dijawab. Walaupun tapi memang harus didiagnosa dulu. Tidak bisa kalau nggak didiagnosa. Diagnosa Betul, betul. nanti kalau sudah dilakukan EB minimal minimal EB udah CU kalau belum progres ya sudah silakan tanya nggak apa-apa. Saya dulu juga kayak gitu. Saya terapi belum progres saya foto. Kakinya kayak gini. Terus ini punggungnya kayak gini. Saya kirim ke Pak Lukman dulu. Paling sering saya dulu konsul online ke Pak Lukman. Itu dijawab sama beliau. Ya seperti itu cara belajarnya. Walaupun kita tidak didampingi secara langsung, tapi kita di ini sudah minimal DB, dah pulang dulu nanti kita konsul. Ini ngapain gitu Tipsnya ya? menarik. Lagi ini oh ya sudah, tapi kan sudah kita diagnosa kan. Minimal DB, oh enak ya sudah pulang dulu nanti kasih PN tak kaki dulu gitu. Udah tak kaki dulu enak, dicoba enak ya sudah nanti balik lagi baru kita lakukan gerakan terapi berikutnya. Ya, alasannya apa ya? Memang karena masih kalau saya misalnya diplomatis ya kan tubuhnya masih kaku, kalau kita gerakan maksimal juga tidak efektif. Nah, ini perlu dilemesin dulu dengan PR ini. Ya udah itu kasih PR EB sama HK udah selesai. Awalnya gitu aja, nanti kontrol lagi kasih gerakan berikutnya. Jadi jangan ragu terapi. Jadi kasih gerakan yang simpel, EB atau CU lah minimal. Nanti untuk gerakan berikutnya kalau ragu ya silakan dia. Kalau nggak progres ya jangan mundur, konsul aja. Konsul aja nggak Betul, apa-apa. betul, Oh betul. mungkin bawa ke pastor atau ya itu didampingi atau bawa ke pastor pengalaman nanti insya Allah kita akan belajar bersama. Jadi bukan berarti apa namanya bukan berarti dikonsulkan itu kita lebih pintar tidak, kita sama-sama belajar. Saya juga Mhm. sama-sama belajar bahkan dengan Anda konsul ke saya itu saya juga banyak ilmu gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Tuh. Masya Allah, ya benar itu. Tapi betul itu dok, memang kalau di awal-awal enaknya di EB dulu, Iya. suruh japas dulu gitu ya, biar badannya agak longgar-longgar gitu Iya, ya. itu Baru sudah nanti baru mulai progres. diterapi. Alhamdulillah sudah progres juga. Nah, betul. Itu ya teman-teman pas trooper yang menyimak ya. Masya Allah. Ada tips dari dokter Nia, pokoknya banyak-banyak menterapi. Ya minimal kasih gerakan EP sama japas dulu lah, biar Ya, longgar-longgar badannya. Nanti kalau ya, bingung konsultasi. ya. Atau bawa ke senior, nanti bisa belajar sama-sama dengan yang sudah berpengalaman. Mm. Gitu. Wah, ini nggak kerasa udah 1 jam ya dok. Masya Allah. Kayaknya penutupnya nih bagusnya ke Coach Andra nih. Mungkin ada hal yang mau disampaikan sebagai sesi penutup. Monggo Coach, silakan Coach. Oh, Masya Allah. Saya malah justru justru bersyukur ya dengan keguyuban teman-teman pas trooper karena memang ekosistem yang dibangun Ustadz Haris kan seperti itu ya. Jadi bagaimana ilmu ini ya ketika sudah disebar ke tengah umat, kita juga yang merawat, kita juga yang menumbuhkan. Tadi dari Dokter Nia belajar ke Bu Uus, ke Pak Lukman, ya inilah apa ya? Inilah budaya belajar di PAS. Jadi Mm. saya setuju, tidak ada yang senioritas itu tidak ada, tapi lebih ke sama belajar. Mungkin ada yang punya pengalaman ini, ketemu di kopdar, baik itu pakai Zoom atau kopdar secara langsung gitu. Iya. Dan ya ini yang sebenarnya dari dulu Ustadz Haris Rahimahullah itu harapkan gitu. Jadi supaya apa? Kita pinter bareng gitu. Jadi bukan mohon maaf, saya punya ilmu, dikip sendiri nih. Waduh, nanti kalau kamu pinter jadi saingan saya ternyata kita punya banyak pastor malah makin asik gitu. Kita Iya. mungkin punya saudara di kota A, di kota B, di sana ada pastor. Pastor juga membantu saudara kita. Di sini kita sebagai pastor ada juga dia punya saudara misalnya. Kita bisa membantu. Semakin banyak pastor malah justru semakin membuat kita semakin bahagia gitu. Ayem gitu misalnya. Oh, Mm. anak mondok di kota A. Wah, ada pastor tolong dong. Dan akhirnya apa ya Pak dari Pak Ustadz Aslam ya jadi Bu Dokter Nia jadi ekosistem saling bantu saling tolong dengan Iya. ilmu yang sederhana ya dalam tanda kutip yang sederhana namun solutif inilah sebuah nikmat yang harus dan patut kita untuk terus syukuri kita gotong bareng-bareng lah amanah ilmu ini demikian mungkin Ustadz Aslam wah dadakan sekali nih tembakan kesimpulannya. Masya Allah. Ya emang kalau nggak dadak nggak asik ya.
Oke, Masya Allah sampai di ujung. Terima kasih sekali Iya. Dokter Nia atas waktunya. Terima kasih juga Coach Andrea sudah menemani kita di sesi podcast kali ini. Masya Allah bersama Dokter Nia ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih lanjut Dok. Mohon Insya maaf Allah. karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai kesempatan kali ini ya. Terus kemudian nanti coba next ya kita coba hadirkan teman-teman yang lainnya yang tentunya pengalamannya nggak Narasumber kalah lain ya. ya Seru. narasumber yang lain yang tentunya pengalamannya nggak kalah menarik ya Insya dari seperti Dokter Nia ini. Nanti kita akan coba gali ya hal-hal yang menarik dari mereka semua. Allah. Oke, terima kasih Dokter Nia, terima kasih Coach Sama-sama. Andrea untuk waktunya. Barakallahu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.